Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, hari ini kita diskusi berkumpul dan saya mau presentasikan potensi bisnis dari corporate training gitu. Karena banyak orang hari ini sebenarnya menjadi trainer tapi melupakan satu ceruk pasar yang jarang, terutama pribumi dan muslim ya, menyentuh area ini. Padahal uang sebenarnya lebih banyak di corporate training dibanding publik ya. Dan cuma memang membedakannya ada di publik, di corporate kita banyak tanggung jawab laporan, tanggung jawab membuat berita acara, dan tanggung jawab membuat semacam performance. Jadi ada beberapa perusahaan yang minta mencatat setiap performance dari peserta yang hadir. Memang banyak tantangannya, perbedaannya, dan ini yang sering orang-orang public trainer tidak bisa melakukan. Karena yang membedakan dengan corporate training adalah seorang public trainer begitu selesai kerjaan dia. Sementara corporate trainer begitu selesai masih ada PR. PR-nya itu membuat berita acara, membuat laporan, memberikan pada klien, kalau perlu memberikan saran. Dari situ kemudian klien biasanya memberikan ke kita. Nah, jadi ini yang sering banyak public training trainer sulit melakukan. Yang kedua, seorang corporate trainer melakukan atau memberikan pelatihan, silabusnya biasanya bukan silabus sendiri, tapi silabus sendiri yang di-blending dengan keinginan dari perusahaan. Tentu karena tiap perusahaan kan dalam memberikan pelatihan tidak selalu sesuai keinginan kita, tapi berdasarkan kebutuhan dia. Karena HRD memanggil kita dan memberikan pelatihan, kemudian itu selesai, HRD juga mempertanggungjawabkan hasil kegiatan pelatihan pada direksi, kadang pada atasannya gitu. Dan ini memang harus menjadi concern kita juga. Oke, sekarang saya mau sharing screen ya, untuk memberikan kesadaran pada kita seperti apa sebenarnya kegiatan corporate training, karena banyak orang nggak aware juga sebenarnya tentang ini. Agak lambat sebentar. Baik, ini dia nih. Oke, saya mau cerita ini. Ini nama saya Ari ya, dan saya mimpin Zokaket. Zokaket itu sebenarnya di balik Yayasan Zoka ada beberapa corporate trainer. Jadi sebenarnya memang background kita sebenarnya corporate trainer di balik Zoka. Dan rata-rata kebanyakan kita dulu waktu Zoka didirikan kan lebih banyak untuk kita dapat duit, sekedar sharing dan sebagainya. Kemudian kita punya binaan tunanetra. Jadi seiring perjalanan kemudian kita ingin agar umat ini berubah, maka kita membuat Yayasan Zoka. Targetnya sebenarnya mensosialisasikan di awal ya, mensosialisasikan ilmu kreatif tinggi agar umat lebih kreatif. Tapi kemudian dalam perjalanannya kita lebih banyak kegiatan sosial karena masuk di kegiatan dan ada banyak PR buat tunanetra yang tidak banyak diselesaikan oleh pemerintah kita. Yang kedua, begitu masuk COVID, mau tidak mau kita terlibat di dalam penanganan kelaparan dan sebagainya. Jadi misi kita belum terlaksana. Oke, saya mau cerita sebentar. Sebelah kiri itu kegiatan pelatihan kita. Ada di Pemda, kemarin kita ngadain di POM, ada di PT Fajarmas punya perusahaan Bob Hasan, ada di Brixton, yang sekarang belum tahu nasibnya karena beberapa di PHK, kemarin kami ketemu beberapa klien. Ini adalah kegiatan pelatihan corporate training. Jadi yang sebelah kiri corporate training, saya justru mau bicara yang sebelah kanan. Siapa pemain besarnya? Jadi Bapak Ibu perlu dipahami berapa nilai pasar corporate training. Sederhana, makanya kemarin kita sempat menyentuh angka 40 triliun per tahun. Dari mana angka itu? Angkatan kerja, diambil kurang lebih 30-40%, dikali dengan harga yang sangat
konservatif. Jadi dicari coba dengan harga 500.000. Karena sebenarnya harganya di atas itu. Jadi tiap perusahaan menjatahkan sebenarnya satu orang karyawan ada nilai apa pelatihannya. Terutama kalau perusahaan kita basisnya ISO, itu sudah wajib, nggak ada pilihan. Wajib diberikan pelatihan. Tantangannya adalah siapa pemain besarnya. Kemarin saya sebut 5 besar, sekarang ada 7 pemain besar. Yaitu MDI Tech itu jelas punya non-muslim, punya link dengan 1-2 dengan luar. Nah, ada Prasetya Mulia kita tahu, didirikan oleh para konglomerat. Action Coach yang tadinya masuk dari Amerika ke Indonesia, niatnya hanya memberikan coaching pada para pebisnis, gitu. Coba tergoda juga lihat pasar yang begitu besar dengan company training, dia masuk juga ke dunia company training. Kemudian ada Dale Carnegie, perusahaan yang usianya mungkin sekarang 100 tahun lebih. Dia ikon di bidang training, dari Amerika masuk kembali ke Indonesia. Kemudian ada Dynamis, ini yang memegang Stephen Covey. Stephen Covey dipegang oleh Dynamis. Masuk dari Amerika ke Indonesia. Ada Mark Plus, kita tahu Pak Hermawan, kata Jawa. Dan yang buatan Indonesia yang bisa menyaingi mereka baru PPM. Ini saya bicara skala industri ya. Kalau Pak Jamin segala kita anggap bukanlah gitu, karena dia masih main per orang. Ini saya bicara industri. Jadi mereka ini rata-rata mungkin omsetnya di atas 50-an. Bahkan mungkin ada yang di atas itu. 50 M misalnya, 50 per tahun. Nah, PPM secara sejarah sebenarnya punya masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia ketika Belanda menyerah, kemudian memberikan sekolah manajemen agar Indonesia tahu manajemen. Tapi kemudian kan dalam perjalanannya dikelola oleh Yayasan Amal Bakti. Pancasila punya Pak Soeharto. Nah, saya ingin cerita, ini 7 besar. Pertanyaannya, mana yang punya pribumi dan punya muslim? Praktis hanya PPM. Itu pun uangnya hari ke Pak. The rest, nah, bahasa saya kalau nggak asing, asing. Lisensi asing. Artinya apa Bapak Ibu? Uang capital flight. Karena di situ ada royalti, ada franchise fee, whatever namanya, yang dibawa ke luar negeri. Pertanyaannya adalah apakah susah masuk dunia industri pelatihan? Jawabannya enggak. Cuma mereka itu update ilmu, update pengetahuan, dan update how to deliver training properly ya. Bagaimana deliver training secara efektif, secara benar. Akibatnya mereka bisa di atas angin dibanding yang lain. Ini tentu ada bicara tentang personal trainer yang ada. Cuma kalau saya bicara lagi skala industri ya mereka ini. Yang mungkin saya bicara omset mereka sekitar 50, di atas 50 M per tahun. Pertanyaannya, kita kemana? Itu pertanyaan kita sebenarnya. Ini yang kita tulis lebih besar ya, bukan berarti yang kecil-kecil ada. Masih banyak lembaga asing yang masuk di Indonesia menguasai dunia ini. Dan kita ya, belum banyak kebahagiaan. Jadi 40 triliun, bahkan 10% aja nggak ada. Nah, ini tantangan kita. Dari sinilah kemudian kami kemarin hidup dan berpikir, iya ya, ini harus ada gerakan yang membuat orang itu aware dan mau masuk ke industri ini. Masa sih kita rela uang kita lari keluar gitu. Uang kita lari untuk industri yang bisa kita kuasai sebenarnya. Karena pelatihan yang besar itu sedikit yang bicara teknikal. Banyak bicara orang yang punya soft skill. Dan hal-hal yang teknikal pun sebenarnya orang Indonesia sudah bisa melakukan. Tapi mengapa orang asing lebih dipercaya? Nah, itu tantangan kita. Jadi kita harus membuat. Dan sini kemudian Zulkifli berpikir, no, kita harus lakukan sesuatu. Kalau enggak, dia akan melaju, mereka akan melaju tanpa perlawanan. Dari kita pun tidak ada melakukan itu. Jadi kami berpikir bagaimana menyatukan rekan-rekan yang punya kompetensi dan mau punya passion di bidang training, karena sebenarnya kalau nggak bisa itu bisa diajari. Yang satu kalau udah memang secara mental dia mengatakan nggak bisa, itu masalah memang. Tapi kalau nggak bisa diajarin. Kami di Coka bekerja sama dengan beberapa lembaga training, pernah melatih beberapa orang dan kita ajak ke banyak tempat sebenarnya.
training dan bisa kok melakukan itu. Asal mau belajar. Kembali kemarin ada pertanyaan, apakah yang tua bisa di company training enaknya apa coba? Semakin tua semakin punya nilai. Kenapa? Karena ketika orang sudah tua, gitu, dianggap banyak pengalaman. Dari situlah orang banyak bertanya kepada kita. Karena kembali di dunia training itu, rata-rata yang ikut kan macam-macam. Ada tingkat staff, tingkat middle management. Nah, saya lebih banyak ke middle management, ada tingkat direksi. Gitu. Di middle management tuh semakin tua kita semakin dihargai karena dia lihat nih orang sudah banyak pengalaman. Gitu. Agak berbeda dengan di tempat lain. Gitu. Saya pernah bawa trainer muda. Trainer muda means berapa usianya? 34, 35 tahun. Itu usia-usia di mana saya mau masuk mulai dunia training itu. Saya nggak tahu waktu saya ngisi kemudian digantikan dia, untuk dia pertanyaan jauh lebih banyak dibanding yang lain. Saya pikir ada apa? Ternyata ini about mentality tentang itu. Kemudian kita arahkan ke yang rekan kita yang usianya baru 34, 35 tahun. Cara memberikan pelatihan agar orang tidak merasa tersaingi karena kutip. Jadi kita belajarkan dalam training itu bukan hanya tentang delivery konten ya, tapi juga kita harus memahami siapa yang kita ajak bicara. Karena di Indonesia ini orang yang senior, ini cara kita bicara nih dalam Indonesia. Jangan bilang tua, orang nggak suka dibilang tua. Senior. Jadi senior itu means a lot ya. Orang dianggap sudah lebih tua secara ilmu. Jadi kita yang senior, yang kebetulan saya ketika saya umur masih 33 tahun, saya masih di dunia corporate, saya bicaranya begitu. Mohon maaf Pak, yang senior dari saya, gitu, saya hari ini kita sama-sama belajar ya Pak, tolong saya dikasih tahu ya. Itu namanya low profile ya, kita nggak bisa. Itu di dunia, saya tidak tahu, di Indonesia memang orang tidak suka diajarkan oleh yang lebih junior, lebih muda. Sehingga kita harus tahu cara kita memberikan delivery, nanti kita bicara itu. Hari ini di slide ini saya ingin bicara, inilah fakta lapangan. Bahwa asing, tentu saja kita bicara yang menguasai, jadi ada asing, ada lisensi asing. Lisensi asing means siapa coba yang punya duit. Ya asing juga Pak, gitu maksudnya. Makanya saya sering ngomong ini asing, lisensi asing dan asing. Dan ini yang megang industri faktanya gitu. Mereka yang pegang dan pribumi, apalagi yang muslim, nggak ada yang fight benar-benar di dunia ini. Dan ini mereka kuasai. Sedikit sekarang saya mau cerita sedikit tentang, sorry, stuck. Oke, saya mau cerita sedikit. Inilah kami Zulkafir. Posisi kami ada di Jatiwaringin. Di dream kami, tempat ini akan menjadi tempat banyak hal gitu. Bisa dapur umum di OVA, memberikan supply makan. Mau tidak mau kami ini ada LSM, lembaga swadaya masyarakat ya, atau lembaga filantropi. Jadi sekali lagi yang ngadain event ini bukan lembaga pelatihan, tapi lembaga swadaya masyarakat. Artinya setiap kegiatan selalu punya misi di balik kegiatan, bukan murni dari lembaga pelatihan. Kedua, kita ingin mengajak para UKM menjadikan tempat kita post picture-nya. Ketiga, kita mau membangun usaha inkubasi bisnis, usaha tunanetra, Komnas Center. Kemudian kita kembangin sebuah pelatihan terapi terhadap development. Dan insya Allah kita akan membuat koperasi layanan urun dana di sini. Layanan urun dana mungkin sudah Pak Mardiko sudah buat, sayangnya rigid ya, gitu, diawasin OJK dan nggak bisa banyak gerak. Dari 4.000 UKM yang bisa dimasuk cuma 40 atau 50 UKM. Jadi memang nggak bisa masuk di situ. Dan ini misi kami agar kita bisa berdaya. Misi kami dari awal
Zokah itu adalah pertama sosialisasikan ilmu berpikir di level tauhid thinking gitu. Yang kedua membangun usaha jadi at least Muslim itu makmur di tempat yang selayaknya makmur, yaitu komunitas yang kalau di komunitas mayoritas saja Muslim tidak makmur, aneh gitu. Bagaimana di minoritas kita bisa makmur. Itu dream kami sebelum di situ. Nah, sekarang kita bicara tentang ini. Kami ingin adain sebuah pelatihan becoming corporate Muslim corporate trainer gitu. Dan bukan hanya ngadain pelatihan, jadi kembali kami LSM gitu. Kami tidak hanya ngadain pelatihan, tapi kami ingin mengadakan sinergi. Jadi misi kami nanti setelah ngadain pelatihan, kita akan bangun koperasi bareng, koperasi khusus untuk para trainer. Buat apa koperasi ini? Tantangan seorang trainer ketika masuk perusahaan nggak punya CV. Jadi kalau kita masuk nih, kita udah punya skill di bidang tertentu, tapi kan tidak punya CV. CV itu artinya database. Pernah ngisi di mana aja? Deng dong, itu pertanyaan susah tuh. Kalau kita nggak punya pengalaman masuk perusahaan, selesai itu di ART paling di. Tapi kalau kita masuk, tiap orang nanti menjadi anggota koperasi trainer, masuk atas nama koperasi. Di situ artinya koperasi punya badan hukum. Bisa tantangan kayak sekarang nih kami nih Yayasan Zokah. Kalau masuk ke perusahaan, kami selalu dapat nilainya kecil. Kenapa nilainya kecil? Karena dianggap jadi perusahaan nanti memberikan donasi, bukan karena kita nggak bisa ngeluarin faktur pajak. Nah, kalau kita dengan teman-teman yang punya PT, kita pakai bisa ngeluarin faktur pajak. Artinya bisa ngejar project yang 40, 50, bahkan 300 juta project gitu. Tapi kalau Zokah masuk, karena kita statusnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dan kita ngadain pelatihan, gimana dana pelatihan digunakan untuk kegiatan kemanusiaan, biasanya dapatnya nggak bisa. Tapi kalau kita mau tampil sebagai personal trainer, kita punya NPWP, kita punya itu sebenarnya bisa juga. Hanya tetap nilainya lebih kecil dibanding lembaga. Gitu. Nah, kalau kita bawa lembaga, misalnya tadi kita nanti buat nama koperasi ya, kita maju atas nama koperasi, nanti tinggal diskusi dengan pengurus koperasi. Gitu. Jadi nanti misalnya si A datang nih anggota koperasi, dia bawa nama koperasi, di balik nama koperasi kan udah ada CV. Nah, di dalam koperasi itu nanti kita masukin CV saya, CV teman-teman yang pernah ngadain pelatihan, masukin aja di situ. Masukin di situ sebagai CV-nya koperasi. Pernah ngadain pelatihan, toh kita bagian koperasi gitu. Sehingga kawan-kawan nanti saat maju menawarkan diri ke pelatihan, yang ditawarkan adalah nama koperasi, di mana di dalam koperasi itu ada nama, ada CV perusahaan yang pernah ditawari. Dan itu sedang saya rancang, maksud saya ini kita bareng-bareng, kita rancang bareng, yuk kita bangun sinergi bareng atas nama koperasi, nanti koperasinya menjadi badan payung hukum kita dalam menjalankan kegiatan kita tinggal nanti diatur status bagi hasil dan sebagainya. So, kita akan adain pelatihan Becoming Corporate Trainer. Ada 15 modul pelatihan di situ. Dan kembali, karena kita ingin nyanyi asik, maka kita ingin punya kualitas dan kompetensi saat misi. Jadi kita nanti belajar bagaimana ngatur vokal, kita belajar juga bagaimana membuat silabus yang efektif, membuat outline yang efektif. Kita belajar juga bagaimana memahami audiens gitu, karena tiap di peserta itu beda-beda. Makanya kita merancang pelatihan walaupun basisnya adalah online, tapi kita ingin agar kita berlatihnya serius. Jadi kalau kita nanti punya banyak anggota, itu artinya bagus. Kenapa? Karena tiap orang itu beda-beda kompetensinya. Misalnya hari ini saya suka isi, biasanya pelatihan itu basisnya sales sama kreativitas. Kalau tahu saya dapat project yang basisnya HRD, saya akan kasih orang. Dan biasanya saya dapat komisi, disitulah kita menjadi sinergi. Jadi saat kita masuk kemanapun, saya selalu punya barisan. Aduh, saya nggak itu, kita maunya pelatihannya basisnya HRD nih Pak. Kita boleh kontak teman-teman HRD yang punya pelatihan bisa itu. Karena tiap orang punya kompetensi masing-masing. Jadi tidak harus kita menguasai semua hal di dalam ilmu corporate thinking. So, pertama, kenapa harus ikut pelatihan? Satu, efisien, jelas pelatihan
becoming corporate trainer itu di tempat lain mahal banget, gitu. Banget, saya bicara banget, hitungan mendekati 10 bahkan belasan. Gitu. Dan menariknya adalah begitu selesai, gitu. Nggak ada sinergi, nggak ada apa, jadi kita nyari sendiri. Itu yang menarik juga sebenarnya gitu. BNSP juga ada ya, tapi nggak tahu sekarang BNSP berapa harganya, 5 atau 6 kalau tidak salah harganya. Dan sebenarnya apa kuncinya bukan di 2 hari 3 hari ikut pelatihan kemudian jadi enggak. 2 hari 3 hari pelatihan itu adalah untuk mengetahui latihan apa yang mau kita lakukan. Jadi bukan 2 hari 3 hari selesai kemudian bisa ngisi pelatihan, enggak gitu. Karena kita beberapa kali pernah ngajak mereka yang lulusan BNSP gitu. Dan kita juga baru tahu kalau dia tidak pernah ngisi ya. Akibatnya begitu itu cukup lumayan gitu. Karena begini Bapak Ibu pahami, kalau kita ngadain pelatihan company training, ada yang mencari hotel, kemudian ngadain di sana. Ada yang kita datang ke kantornya dia. Nah kalau kita bertamu ke rumah orang, kita tidak siap secara mental, bisa dibully. Jadi itu harus ada trik sendiri, bagaimana kita datang ke kantor orang dan kita ngadain pelatihan. Kembali training itu is not just about content ya, gitu. Ini about how to deliver people. Means kita harus tahu psikologi orang, gitu. Tipikal. Yang kedua, ini kita efisien tuh karena nanti di kita itu pelatihannya hanya bayar infak, kembali kita LSM. Cuma nanti sertifikasinya yang harus bayar, cuma bayar masih nego paling mahal itu 200.000 untuk biaya ujian sertifikasinya. Tapi untuk pelatihannya sendiri dikelola oleh Zoka, pelatihannya sendiri murah. Dan kita ngadain pelatihannya di Telegram, di online, karena materi kita ada berbasis, ada Zoom recording, ada Zoom live. Tergantung nanti kita nanti apa, di diskusinya seperti apa. Karena kami bukannya bosan ngadain Zoom live, karena ujung-ujungnya banyak yang minta recordingnya. Jadi ngapainnya dari awal gitu, dari awal aja recording, nanti diskusi kalau bertanya nanti di apa di Telegram atau di mana. Jadi begitu, karena selama ini kami ada pelatihan, ada yang nggak bisa, ada apa, jadi kita punya data misalnya 150 orang yang bisa ikut Zoom biasanya cuma 30 atau 40, yang lainnya minta recording. Dari awal kami buat Zoom recording, kasih mereka, itu ngapain juga, tinggal nanti tanya gitu, maksud saya capek-capek kita buat waktu itu dan sebagainya gitu. Ya, makanya kadang-kadang udah buat Zoom recording aja saya daripada buat Zoom live gitu. Kemudian 3, kita bangun komunitas. Bapak Ibu, itu nanti yang menguatkan kita, yang membedakan kita dengan lembaga lain. Kita punya komunitas dan saling kenal ya antara komunitas, dan saling berbagi kembali rezeki nggak kemana ya. Jadi kita nanti berbagi rezeki, berbagi project, berbagi apa gitu. Karena beberapa kejadian kami punya project di Lampung, Palembang, dan waktu itu saya bilang ke teman-teman, ngapain kita datang ke sana gitu. Kan enak sih iya, tapi nanti kami maunya nggak gitu. Kalau ada di Palembang, cari teman-teman Palembang. Ada yang di sana, kita ngasih fee gitu. Ada sekali memang kita pernah tuh diundang ke kemana, ke Danau Toba. Nah kalau itu kita nggak sharing ke orang, kita pergi, tapi kita ajak teman-teman yang di Sumatera yang ada mau ikutan nggak, yuk datang yuk ke Danau Toba waktu itu gitu. Karena memang pemandangannya indah walaupun sudah nggak ada turis. Gitu. Nomor 4, kita punya pelatihan kontinu. Jadi nanti kalau kita udah punya komunitas, kita sering ketemu baik di Zoom ataupun di apapun gitu. Ada teknik baru nih, how to deliver gitu. Karena how to deliver tuh sekarang macam-macam. Kemarin saya ketemu asing juga nih, basisnya dia mencampurkan antara pelatihan dengan coaching. Jadi dia punya pelatihan dia 18 kali pertemuan, mahal banget di bidang sales. Cuma setiap pelatihan punya tugas, dan besok di review, besok di review. Pelatihannya sendiri cuma 3 jam gitu. Jadi mirip coaching group gitu. Cuma dibuat, dan dia buatnya punya paket gitu. Jadi dia jual ke perusahaan itu sekitar 150 atau 200 jutaan gitu. Untuk 18 kali pertemuan. Bahkan ada yang di atas sampai mereka 300 gitu. Dan ini program. Nah kita nanti selaku trainer harus kreativitas itu. Dan indah.
karena kita nanti jadi punya punya ide-ide kreatif bagaimana menjual kepada perusahaan gitu. Ada juga karena sekarang macam-macam ya. Kemarin saya ketemu ini buat ilustrasi buat beta dunia training. Ada tim anak muda nih, usianya paling tua setahu saya 40 tahun. 40 tahun. Sisanya itu anak-anak 25 gitu. Luar biasa kreatif. Jadi waktu saya mau ngisi sebuah lembaga di Bogor gitu. Kemudian dia itu lagi ngisi pelatihan, bukan ngisi pelatihan. Ngisi tentang delivery. Jadi ini perusahaan yang khusus untuk delivery. Jadi kalau perusahaan mau mengumumkan tentang aturan perusahaan, yang biasanya udah ada 40-50 perusahaan, itu kan bosan orang dengerin ngantuk gitu. Tapi dia meng-create itu dengan bahkan pakai ada panjat tebingnya dan sebagainya. Saya lihat hebat juga nih anak-anak muda ini. Jadi dia jasa delivery apapun perusahaan. Hari ini perusahaan mau delivery SOP, perusahaan mau delivery aturan perusahaan, dia pelatihan itu bilang itu. Serahkan ke dia create agar delivery-nya menjadi lebih menarik dan orang mau nyoba. Saya ini menarik juga gitu. 5, karena kita punya badan hukum, kita punya CV, jualan menjadi lebih mudah. Karena yang susah tuh nanti Bapak Ibu mengajukan, kalau pelatih mengajukan diri, akhirnya cuma tanya, siapa Anda, apa CV Anda, apa yang membuat Anda kompeten melakukan ini. Dan itu artinya dia menanyakan latar belakang kita. Tapi kalau kita membawa nama lembaga, bisa koperasi, di balik koperasi sudah punya CV, gitu, dia bisa maju dan kita bisa membuat, kalau tidak salah koperasi itu bisa, pajaknya harus benar. Dia seperti PT, bedanya di kepemilikan. Artinya dia bisa mengulangi faktur pajak dan sebagainya. Jadi urusan itu sudah tidak jadi masalah. Nanti tinggal orang koperasi yang buat. 6, ya ini bagian pada jihad ekonomi kita ya. Karena kita perlu kuasai ini. Maksud saya ini bukan pasar high tech, ini bukan pasar yang butuh, ini bukan industri yang butuh sebuah high teknologi yang luar biasa. Kita bisa lakukan ini kita semua. Pertanyaannya adalah kita mau apa enggak bersentuhan dengan mereka. 7, kembali ini diadakan oleh lembaga swadaya masyarakat. Jadi basisnya tetap sosial, jadi dari kegiatan kita uang yang terkumpul dibuat misi-misi manusia. Dan ini 7 alasan kita ikut pelatihan. Jadi yang mau kita buat adalah bukan hanya pelatihan kemudian selesai. Itu lembaga pelatihan. Karena udah itu mau dipakai ke ilmunya, mau diapain ke ilmunya, itu nggak peduli mereka. Tapi karena di basis kita ada lembaga swadaya masyarakat, kita ingin agar begitu selesai, kita nanti bisa menjual jasanya. Menjual jasanya secara bersama gitu. Nanti tinggal saling sharing, oh situ dapat project ini, dan kita bisa dapat bocoran project. Dan memang kan udah masuk di dalam tuh ya kita akan bertemu sama-sama, bocoran dan sebagainya. Kembali kita basis kita muslim ya kemarin. Makanya kemarin ada yang nanya ke saya, orang non muslim, Mas aku ikutan boleh nggak? Boleh Pak, tapi ini kita punya misi yang ada lembaga swadaya masyarakat. Nanti aja Pak, kalau mau ikut, kita punya lembaga pelatihan. Bapak ikut aja yang sini. Kalau ini memang kita not just ngadain event training. Yang mau kita kerjain membangun sinergi antar corporate. Yang saya hari ini termasuk orang yang penasaran. Ini pasar yang tidak banyak diolah oleh muslim. Dan kita cenderung sibuk memperebutkan pasar public training. You know Pak, public training kita sudah hancur-hancuran Pak, berdarah-darah udah darah gitu. Orang sampai jual 25.000, 50.000, saya bilang, come on, saya bilang gitu. Kita jual 50.000 tuh nggak tahu saya bayar gedungnya gimana, bayar itu nggak ngerti saya juga gitu. Dan trennya dibayar berapa saya nggak ngerti juga gitu. Karena dulu tuh jadi tahun-tahun gini Bapak Ibu, saya mulai training sebenarnya dari 2000. Tahun 2000 saya sudah bagian ada training di perusahaan. 2006 saya keluar perusahaan. 2007 mulai dunia training. Itu 2007 sampai 2010 saya masih public training. Masih ngadain public training dan berdarah juga. Tapi harganya masih bagus. Harga di tahun itu tuh masih yang termurah itu masih 500.000. Harga public training gitu. Nah sekarang kayaknya harga termurah nggak tahu berapa, ada
Jangan-jangan 10.000 kali kata, karena murah banget. Saya pikir, ini apa dunia training? Tahun 2007 sampai 2010 saya di public training. Baru setelah itu masuk dunia corporate. Gitu. Tapi harganya masih minimal 500.000. Jadi kita masih punya dan beberapa gedung ada yang murah ya. Di Jakarta ada banyak gedung yang masih 500-700.000 per hari ya. Gitu. Jadi kita bisa cover gitu. Kalau sekarang saya nggak begitu ngerti, harganya sudah hancur-hancuran berdarah-darah. Makanya saya sendiri jarang ngadain pabrik. Kalaupun ngadain pabrik lebih buat showkah untuk cari dana aja. Tapi kalau pabrik untuk komersial pribadi saya nggak tahu caranya gimana. Karena menurut saya sudah hancur-hancuran. Harganya sudah nangis gitu. Nah, Pak company training masih bagus. Nah, kemarin ada yang tanya, emang masih bisa mas di era pandemi? Gini, tahun 2020 hanya ada apa kan? Karena saya ajak teman-teman berapa saya ajak, saya ngisi pelatihan di pabrik di Kerawang. Kerawang waktu itu masih ya lumayan tapi belum merah lagi. Artinya di pandemi kita masih dapat 3 proyek gitu. di dunia, termasuk terakhir kita dengan Tom kemarin. Artinya potensinya masih ada. Perusahaan tetap harus gerak, perusahaan tetap harus mencari uang. Gitu. Tentu perusahaan-perusahaan, ada banyak perusahaan klien kita yang sekarang itu berdarah ya, lumayan dengan kondisi COVID. Tapi ketika COVID kami masih dapat 2 atau 3 proyek yang offline ya tentu sebelum PPKM. Kalau PPKM kayaknya memang kita harus istirahat di rumah dulu gitu karena perusahaan itu disuruh tutup, jadi nggak bisa juga. Kemarin kita hanya diskusi dengan HRD, iya mas aku mau ngadain pelatihan, mau gimana pelatihan ngadainnya di mana. Kalau online perusahaan itu tidak percaya banget, kalau perusahaan besar ya, karena kata dia kemarin saya cerita, Pak gini, kalau online tuh ada nonton saya makan kacang, sebel saya makin apa, minum, makan, terus jadi nggak serius kata dia gitu kalau online itu. Makanya perusahaan nggak begitu prefer online. Agak sedikit temui perusahaan yang mau online, walaupun beberapa perusahaan lembaga training ngadain online. Cuma harus di perusahaannya, si klien, saya bicara dari sisi klien. Si kliennya sendiri nggak begitu yakin pelatihan online itu bisa membuat, karena menurut mereka kembali ya pelatihan itu harus knowledge, kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi harus memberikan pengetahuan, memberikan belief yang ujungnya menjadi sebuah tindakan. Nah, kalau online itu berhenti di knowledge gitu. Dan jarang begitu pelatihan itu mendiskusikan materi jalan. Mereka lebih banyak menerima, bukan aktif. Jadi akibatnya mereka malas. Oke, sekarang saya mau lanjut. Bentar. Oke, nah sekarang kemarin saya mau cerita sedikit tentang Clean Chain Learning System atau Little Circle yang sedang terkenal. Bapak Ibu, ada 10 hal yang perlu kita latih menjadi company trainer. Dari mulai kemampuan kita bicara, manajemen filler Bapak Ibu ya. Kalau orang bicara, terus kemudian sekarang kalau orang 1-2 kali sih nggak apa-apa. Tapi kalau orang mau bicara dikit-dikit, ada seorang dari sebuah lembaga pelatihan terkenal dan ada di dalam Indonesia. Sebenarnya dia sudah ada di perusahaan. Tantangan dia kalau bicara, menurut saya dia nggak pernah latihan TOT itu dengan komplement. Dikit-dikit pakai itu harus ada manajemen filler itu, dan itu harus menjadi kebiasaan. Nah, kita punya 10 latihan wajib yang perlu kita latih, termasuk body language dan sebagainya. Itu, nah cuma karena kita pelatihannya online, gitu, kan susah latihan. Maka kita membuat namanya sistem little circle atau chain learning system. Jadi caranya adalah nanti kita selaku peserta pelatihan mencari mitra 2 orang dan kita ajak mitra itu menjadi pemain, menjadi peserta pelatihan juga gitu, dengan harapan nanti
dia juga akan mencari 2 orang dan seterusnya mencari 2 orang. Untuk apa? Nanti kita dikasih PR. Oke, Bapak Ibu latihan ini. Nah, nanti Bapak Ibu memberikan latihannya pada 2 orang dan 2 orangnya minta feedback dari 2 orang ini. Nah, nanti 2 orang juga melakukan hal yang sama dengan bawah. Nah, ini yang kita masukkan dengan CLS ataupun intercircle. Jadi pelatihan berantai gitu. Jadi nanti kita minta mitra kita memberikan feedback terhadap teknik ataupun latihan yang kita lakukan. Nanti mereka juga akan diberikan feedback oleh 2 orang di bawahnya, 2 orang di bawah. Cara ini memberikan 2 hal. Pertama, membuat kita berlatih dan saling kenal dengan mitra kita. Yang kedua, mudah bagi kita memperbanyak anggota kita. Dengan perbanyak anggota, kalau nanti kita buat koperasi, akan ada dana masuk karena mereka nanti menjadi anggota koperasi, dan dengan cara itu pula kita bisa mengumpulkan uang banyak untuk membuat kegiatan kita menjadi lebih bagus. Nanti kan kita mungkin koperasi kita membuat namanya website dan sebagainya, di situ ada profil Bapak Ibu dan semuanya, dan kalau dana cukup kita akan beli 1 unit gedung buat kantor kita. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nawarin ke perusahaan, oh kantor kita di sini nih, di Jakarta, di misalnya di Rasuna Said atau apa gitu. Kita kemarin udah diskusi, kalau koperasi ini jadi, kita ada duit, kita beli 1 unit apartemen yang akan dijadikan kantor di daerah Prime, dan itu menjadi kantor kita. Gitu. Bapak Ibu di dalam dunia perusahaan kadang-kadang saat kita nawarin perusahaan, dia lihat juga kantor kita di mana. Jadi saya bilang ke teman-teman waktu itu, kantornya masih di Kampung Melayu, bagus. Nah, terakhir kita presentasi di perusahaan yang dari luar, kemudian HRD nanya, oh, itu kantornya pindah Bekasi. Orang bilang kantornya di Bekasi. Orangnya agak kaget. Apalagi kalau kita nanti masuk ke BUMN. Di BUMN kadang-kadang kantor kita ditengok. Kantor kita ditengok, dan itu menjadi tantangan bagi kita kalau kita berjualan ke BUMN. Kecuali kita kenal kayak saya dengan di Angkasa Pura ya. Karena direksinya kenal sama saya, kalau isi trading ya dia akan nanya banyak. Tapi kalau kita nggak kenal, itu jadi masalah. Oke, ini yang mau kita lakuin. Jadi, Bapak Ibu, ayo kita ikut pelatihan. Pelatihannya diadakan di Telegram. Itu kenapa di Telegram? Nanti di Telegram ada 2, Telegram diskusi dan Telegram channel. Di channel nanti semua materi akan taruh di situ. Bapak Ibu nanti kalau telat bisa lihat materinya di situ. Untuk ikut pelatihan sederhana kalau di lembaga kami, karena kita ada LSM bukan lembaga pelatihan, maka silahkan infak. Cuma nanti akan ada uang ujian. Uang ujian sertifikasi yang ngeluarin uang ujian adalah dari lembaga pelatihan profesional ya. Nanti mereka memberikan sertifikasi, cuma 2 hal yang syarat untuk ujian. 1, 10 latihan tadi kita mencatat feedback dari peserta mitra kita. Itu 1 syarat. Karena itu 10 latihan kompetensi ya, gitu. Kemampuan manajemen verbal. Yang kedua, ikut ujian bayar uang sertifikasi dan sebagainya. Itu teknis ya, uang administrasi dan sebagainya. Tapi syarat untuk ikut ujian adalah itu 10 hal yang tadi itu dilatih bersama mitra dan mendapatkan feedback dari situ. Gitu. Dan itu sebenarnya alat kita juga ngajak orang, yuk gabung yuk gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya kemarin ada orangnya, Pak aku nggak ngerti ini tapi mau ikutan. Yang paling penting ini berani bicara, suka di dalam dunia industri bicara, industri ngajar. Gitu. Teknikalnya kita bareng-bareng belajar, how to delivernya kita bareng-bareng belajar. Tapi kalau dari awal sudah tidak suka dengan dunia bicara, nggak suka ngajar, nggak suka ketemu orang, ya itu susah. Itu nggak bisa gabung di sini. Tapi kalau masih suka diskusi, masih suka memberikan pelatihan, memberikan cerita dan mau mengenali orang banyak, mungkin masih bisa. Tapi kalau itu udah nggak bisa, udah susah. Yang kedua, yang paling penting adalah punya
atau mau belajar tentang ilmu yang berhubungan dengan kinerja. Nggak bisa kalau kemarin ada yang nanya, Pak, saya pengalamannya dunia anak-anak bisa nggak? Saya jawabnya nggak bisa. Gitu. Ini bicara company gitu. Corporate trainer mungkin someday somewhere, walaupun pasarnya saya masih sedikit gitu. Dunia parenting, even walaupun itu sedikit. Setahu saya pernah ngasih pelatihan dan ketemu teman orang parenting yang ngasih pelatihan di LG Tangerang. Kalau LG Bekasi saya nggak tahu masih ada apa nggak, kayaknya nggak ada lagi. LG Tangerang. Gitu. Dia walaupun murah nilainya, cuma dia masuk ke parenting di sana. Jadi karena di LG di sana mempercayai HRD-nya yang mempercayai kehidupan rumah tangga berpengaruh terhadap kehidupan kantor. Tapi di luar itu saya belum ketemu pelatihan lain yang tidak berhubungan dengan kinerja individu ya. Gitu. Di luar itu setahu saya yang pengalaman saya, belum tahu rekan-rekan lain apa ada gitu masih gitu. Oke, kurang lebih itu yang mau saya share hari ini. Jadi saya ngajakin Bapak Ibu yang memang serius mau, ayo kita karena nanti gini, saya jadi koperasi sudah. Setelah itu masuk, sambil belajar nanti kita akan panggilin tuh mereka yang tertarik mengurus koperasi, membuat kepanitiaan koperasi, kemudian nanti menentukan simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan pokok, simpanan wajib itu harapannya nggak terlalu besar ya nilainya. Jadi misalnya tiap orang 20.000 atau 25.000 simpanan pokok, nah, dikali jumlah yang banyak sehingga koperasi bisa tumbuh. Nah, koperasi juga kemungkinan nanti akan bergabung dengan teman-teman dari Kasaba tuh, komunitas Sadar Kaya Abdul Alamin. Kemungkinan akan gabung bersama mereka, kita bareng-bareng membuat koperasi. Jadi koperasi nanti bergerak di dua hal ya. Intinya semuanya koperasi pembinaan. Koperasi pembinaan artinya training skala masuk di situ. Termasuk hari ini kan teman-teman Kasaba lagi membuat pelatihan saham ya. Jadi kita nanti ingin buat koperasi yang isinya adalah para pembina manajemen, pembina kinerja, whatever lah. Isinya adalah koperasi pembina gitu. Yang agak berbeda. Dan di sisi lain dengan adanya koperasi, bantuan pemerintah juga bisa banyak kalau kita koperasi pemerintah. Itu maksudnya begitu. Oke, itu ulang kali presentasinya. Koperasi insya Allah aman ya. Koperasi aman lah, koperasi sudah ada, bahkan lebih aman dibanding kumpulan yang nggak jelas. Koperasi udah ada aturannya di situ dan sudah ada juklang, jadi suka ada tuh. Dibanding kita kumpul-kumpul taruh uang jual, itu malah nggak aman karena tidak ada aturan. Jadi koperasi itu justru membuat kita menjadi lebih aman dan kita didukung oleh pemerintah atau itu. Karena banyak sekarang koperasi dapat bantuan. Kemarin teman saya ngurus koperasi lumayan loh, 350 juta hibah gitu, anggota. Cuma harus buat laporan reguler tuh laporannya, bahkan per minggu laporannya. Kuncinya di laporannya, sudah diapain uang itu kemana saja, anggotanya seperti apa dan sebagainya. Artinya di era pandemik gitu, ini suara saya putus-putus kah? Enggak kan? Pak Mei kok putus-putus suara saya? Saya jelas kok Pak. Jelas ya? Oke, gitu. Oke, ada pertanyaan silakan tentang dunia corporate, tentang apa yang mau kita lakuin. Yuk, kita boleh diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak. Coach, masuk di koperasi ya, masuk di koperasinya Zokah nanti ya. Kita bergabung jadi satu dengan Zokah begitu, Coach ya? Ya, kemungkinan kita akan bangun koperasi bersama teman-teman di sini juga, bersama para peserta trainer dan juga nanti ngajak yang lain. Jadi ini kan kebetulan saya nyimpang sekali nih. Jadi mungkin di Jawa Timur salah satunya gitu. Jadi nanti bagaimana bisa
kombinasikan antara saya yang di non jauh di sana dengan yang di Jakarta begitu, Coach. Insya Allah bisa Pak. Nanti kita gabungin semua. Kita malah pengennya seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi nanti Pak Mei yang di Jawa Timur, bisa perusahaan di Jawa Timur, yang di Jakarta. Karena gini Pak, sering sekali Pak, perusahaan di Jawa Timur, billingnya di Jakarta Pak. Jadi waktu saya pernah ke Surabaya, ngisi pelatihan, tapi sebenarnya keputusannya di Jakarta. Nah itu yang sering terjadi. Nah, cuma kan memang sekarang ini perusahaan itu sebenarnya cari efisiensi. Misalnya trainernya dari Jakarta itu artinya kan dia harus mendanai transportasi dan sebagainya kan. Jadi mahal. Tapi kalau kita punya jaringan, oh nggak apa-apa Pak, kalau di Surabaya atau di mana kita kontak orang Surabaya kan. Orang Surabaya yang ngisi nanti tinggal sharing Ya, komisi dan sebagainya. Sidoarjo, Coach. Sidoarjo, nah itu maksud saya gitu. Jadi tidak harus nanti kita dapat project. Karena saya pernah muter tuh bersama waktu saya di grupnya Indolacto. Nah kita waktu itu putar Jawa Timur sebenarnya. Ya tentu ya enak di saya, maksud saya harus nginep di tempat banyak hotel, di muter dari Kediri, pokoknya muter Jawa Timur lah kalau gitu. Tapi kalau kita kontak kita, terus untuk gimana Pak? Terus untuk perizinan semua menggunakan perizinan dari Zokah ya, Coach ya? Nanti kita pakai koperasi Pak. Kalau Zokah itu bukan lembaga pelatihan Pak, nggak akan dapat besar karena Zokah itu kan LSM ya. Jadi kita nanti nggak bisa ngeluarin faktur pajak. Tantangannya gitu Pak. Kami itu kalau masuk perusahaan kita selalu nggak bisa dapat besar, kecuali perusahaannya mau donasi besar. Karena kita nggak punya faktur pajak, maka digolongkan sebagai donasi. Jadi uang perusahaannya lagi kita digolongkan donasi. Jadi bukan bisa komersial. Tapi kalau kita punya koperasi, gitu, kita bisa yang maju koperasi. Nah, koperasi nanti bisa buat faktur pajak dan sebagainya. Karena koperasi kan mirip dengan PT Pak seperti itu. Yang beda di kepemilikan. Jadi dia bisa ngeluarin banyak hal yang berhubungan dengan pajak. Tantangannya di pajak Pak sebenarnya. Kalau Pak Mei bisa melobi perusahaan dengan menggunakan nama pribadi bisa, nggak apa-apa itu pakai NPWP pribadi. Tapi biasanya nilainya nggak besar. Jadi kalau kita misalnya per pribadi dapat project senilai 100 juta aja udah lumayan Pak, udah penuh tantangan itu. Apa berjuangnya gitu. Karena susah gitu. Tapi kalau kita punya bisa untuk PT bisa ngeluarin faktur itu lebih mudah. Saat ini ikut aja lah, gabung aja sama ngikut gabung aja sama tim aja lah, karena memang saya sendiri juga memandang udah terlanjur ya, katakan usia sudah di kepala 5, lalu ini menaikkan kepercayaan diri dulu seperti yang dulu pernah saya lakukan itu aja saat ini. Jadi dulu memang pernah, cuman kan tidak karena tiba-tiba ada suatu hal akhirnya saya jatuh lah, down gitu. Nah ini saya ingin kembali, ternyata Zokah memberikan tempat untuk buat sebuah atau membuat atau mengangkat para trainer lagi lah. Ini mudah-mudahan ini salah satu kesempatan untuk membangkitkan semangat saya lagi gitu, Coach. Jangan salah Pak, kita bareng ya Pak. Maksud saya gitu, kami juga bukan lembaga besar sebenarnya, tapi kembali kita bisa bangkit kalau kita bersama bangun ya, gitu. Karena kita sendiri, insya Allah kita bangun. Makanya tadi saya ada sistem tentang little circle dan sebagainya, yuk kita bangun. Karena semakin banyak orang, maka urunan uang kita semakin kecil, gitu. Karena kita nanti, saya belum tahu, masih nanya tentang koperasi ya, gitu. Tapi semakin banyak orang, semakin uang kecil dan semakin banyak sinergi Pak. Gitu. Dan kita berharap semuanya bisa, karena gini Pak, 40 triliun Pak, nilai corporate training itu bukan uang yang kecil Pak sebenarnya. Gitu. Cuma sekarang hanya dikuasai oleh orang-orang asing atau lisensi asing. Saya tuh kadang-kadang ini kok bisa, sementara kita tuh butuh. Maaf aja ya, training itu bukan kita menyepelekan, itu bukan high tech Pak.
semuanya learnable bagi saya. Learnable itu bisa dipelajari. Bisa pelajari, bisa dilatih, bisa saling ngisi dan sebagainya. Dan ini nanti kita mudah-mudahan kita bisa bangun nih. Kembali Bapak Ibu, kami Zoka ini bukan lembaga training, kita lembaga swadaya masalah. Cuma memang nanti saya gandeng balai training, lembaga training profesional yang nanti memberikan sertifikasi, karena mau tidak mau Bapak nanti kan harus punya embel-embel lah, namanya ini dunia nyata ya gitu. Misalnya Pak Mei Certified Professional Trainer, yang ngeluarin bukan Zoka, yang ngeluarin nanti lembaga professional training, dan itu menjadi ada trust di situ kan gitu. Nah dengan data itu kemudian nanti kita buat semacam website khusus untuk koperasi. Di situ nanti ada data, ya ada data-data kita semua di situ gitu, termasuk kompetensi dan sebagainya. Jadi nanti tugas Bapak Ibu cuma pertama kita belajar, yang kedua pikirkan satu kompetensi yang mau ke perusahaan, yang nanti kita diskusi nanti kompetensinya bidang apa gitu. Karena sekarang ini tidak semua kompetensi disukai perusahaan. Untuk COVID ini ya, ini yang berhubungan dengan kreativitas, HRD masuk gitu. Terus dunia sales masuk, dunia digital lagi masuk. Ada beberapa hal yang memang disukai perusahaan. Di luar itu perusahaan tunda dulu gitu. Ya COVID ini ya, terutama PPKM ini rada membuat shock dunia industri, tapi masih bisa ada ruang sih gitu. Kan PPKM insya Allah sampai akhir Juli ya, akan diperpanjang sampai akhir Juli. Insya Allah setelah itu recover ekonomi, kita itu bangkit lagi sebenarnya gitu. Dan nanti kita bangun nama koperasinya apa kita. Insya Allah kita bareng lah, maksud saya gini. Saya kemarin bilang ke kawan-kawan, kami punya kantor di Jatiwaringin. Ya untuk yang di Jakarta gunakan itu kantor. Yang mau jadi kantor itu nanti akan dibuat satu bersama teman-teman Kasaba, membuat lab tentang dunia saham. Kemudian dibuat nanti sinergi bisnis apapun gitu. Jadi sinergi itu kata kunci sekarang untuk teman-teman. Jangan kita lupa ya, seperti kita punya ada 50 orang, ada 100 orang, bahkan 1000 orang, itu sebenarnya kemenangan kita tuh. Kami dapat proyek tidak hanya dari sendiri Pak. Kadang-kadang bermitra dengan kawan-kawan juga. Oh ini ada proyek ini nih, kontak kita dapat gitu. Dan ini menarik sebenarnya gitu. Karena misalnya gini ya, saya kompetensi di bidang tadi tuh, sales dan sebagainya, itu ada proyek bidang lain ya, saya lempar ke orang. Tinggal nanti yang kita lempar dapat, kita kasih komisi dan sebagainya. Nah, itu kunci ya sebenarnya gitu. Itu indahnya sinergi di situ sebenarnya. Dan perlu dipahami ya untuk teman-teman, perusahaan-perusahaan besar itu namanya punya peer group. Peer group itu adalah kumpulan mereka ya, ibarat kita, mereka saling sharing dan sebagainya bagaimana menguasai industri gitu. Makanya tadi saya bilang conquer the industry, jadi menguasai sebuah industri. Nah kita ini tidak pernah melakukan itu. Muslim ini gontok-gontokan saling rebut proyek, nggak usah. Proyek itu udah kita duduk aja. Kita duduk aja, saling satukan, saling tingkatkan kompetensi. Insya Allah nanti saling bantu kita. Dan itu harusnya kita ada yang punya kompetensi di bidang A, yuk bidang A. Nah, ada yang kompetensi di bidang saya saling sinergi gitu. Nah, kemarin ada Pak, aku diajarin dong, saya nggak punya proyek. Oke, insya Allah. Kalau di Zoka kompetensi mirip saya ya, bidang kreativitas. Nanti kita yang nggak punya kompetensi bisa ngomong saya selama menyukai bidang yang mau kita tawarin. Misalnya bidang kreativitas, bidang yang disukai perusahaan, problem solving, itu yang disukai perusahaan. Itu bisa diajarkan juga ke banyak perusahaan kalau dia mau gitu. Ya. Kalau tapi di luar itu kami tidak punya kompetensi. So, kita akan mengajarkan sesuatu yang kita punya kompetensi. ISO segala sebenarnya itu juga masih laku, walaupun sekarang mulai agak slow gitu karena kondisi COVID ya gitu. Tapi ke depan tetap pasti aku insya Allah setelah COVID lewat kan ya badai pasti berlalu lah. Paling kita 4 bulan, 5 bulan, tahun depan toh kita mungkin masih bisa ngajarnya. Nah sekarang memang rada-rada spesial produk yang disukai perusahaan, terutama yang berhubungan dengan problem solving, sekarang itu disukai gitu. Menguasai diri, kemampuan pengendalian diri ya, karena kan kondisi stres ya segala itu juga disukai perusahaan sekarang. Oke, tanya lagi tentang
training ataupun rencana yang mau kita bangun di sini. Gitu. Nanti ini tetap direkam. Kita akan sharing lagi di grup kita, termasuk siapa yang mau ikut. Gitu. Tapi kenapa kemarin saya bilang yang nggak ikut, yang nggak ada kompetensi, nggak punya passion, yang nggak boleh keluar dari ruang ini ya, karena harapannya ya kami hanya akan menyaring mereka yang benar-benar mau jadi corporate trainer ya gitu. Dan nanti kalau teman-teman cepat bagus, mungkin nanti bisa dilibatin di, mudah-mudahan kontrak kita punya lembaga training lagi punya buat kontrak, jangan cuma ini yang di Jakarta ya Pak nggak bisa ikut. Kita lagi buat kontrak dengan Udemy. Udemy itu perusahaan e-learning dari Amerika, dan beberapa mitra kita suka ngisi. Jadi lembaga di Amerika itu ingin buat konten bahasa Indonesia. Jadi kita buat pelatihan, buat semacam kontennya itu di PH mereka tentang pelatihan, kemudian nanti dijual oleh mereka di website mereka, di site mereka gitu. Karena ini kan perusahaan e-learning dari Amerika. Dan saya ingin cerita, saya rada iri dengan apa yang lainnya. Perusahaan e-learning dari Amerika datang ke Indonesia mengadakan pelatihan e-learning yang ngisi konten orang Indonesia, tapi duitnya lari ke sono. Gitu. Orang Indonesia cuma dibayar dana pokok. Menarik menurut saya, asing ini luar biasa. Datang ke satu negeri, ngadain event, dijual, yang beli instrukturnya lokal, yang beli orang lokal, tapi duitnya lari ke mereka. Pertanyaan kita bisa nggak? Bisa kalau mau. Tinggal pertanyaannya ada yang mau ngerjain apa enggak, itu pertanyaan. Dan ini juga terjadi di industri training Bapak Ibu. Saya ingin katakan nih teman-teman yang orang Indonesia di sini sekarang gitu. Negeri kita keluarin duit untuk royalti itu banyak banget Pak. Gitu. Ada pelatihan NLP, kita juga ada pelatihan NLP 50 jam. Saya juga pernah diminta dari sebuah, karena saya masuk praktis di Quantum Touch ya. Dia diminta oleh Quantum Touch wakil ini, saya nggak mau, ya nanti saya kurang ajar juga. Kalau kita ngadain pelatihan 2 atau 3 juta, Pak, mungkin sekitar 500 bahkan 700 lari ke mereka, Pak. Untuk royalti. Ya tentu dia punya brand dan sebagainya, dan nanti saya siaran banget. Dia gitu. Makanya saya ngisi di Udemy, saya belum ngisi di Udemy. Teman-teman yang ngisi, berkali-kali orang Udemy ngubungi saya. Saya pikir agak-agak bagaimana gitu. Orang lokal buat konten lokal di Indonesia yang dibeli oleh orang lokal di Indonesia, gitu. Uangnya lari keluar. Come on, saya bilang, kok bisa begitu di dunia ini? Saya gitu. Itu yang menarik Bapak Ibu. Jadi uangnya lari keluar untuk ke Amerika, tapi kita yang kerja, kita dan sebagainya. Dan saya harapkan dengan ide ini kita bangun dunia corporate training. Kita harus berikanlah perlawanan terhadap asing yang menguasai industri ini di Indonesia. Dan karena asing juga di sini Indonesia, trainernya bukan orang asing, orang lokal juga Bapak Ibu. Gitu. Dimana orang lokalnya kemudian kasih fee terbanyaknya lari ke mereka gitu. Dan itu menyedihkan juga kita selaku muslim, apalagi muslim ya, muslim Indonesia yang sebenarnya kekurangan. Dan hari ini kita akan kebanjiran tenaga profesional berintelektual bagus tapi nganggur gitu karena COVID ya gitu. Dan sayang orang-orang seperti ini sebenarnya ada di jalanan, sementara ilmu yang dia miliki sebenarnya bisa membuat kontribusi perbaikan bangsa ini. Sayang, apalagi di Muslim. Dan harapan saya kita punya senada, semangatnya senada, semangat membuat perubahannya bareng-bareng gitu. Dan insya Allah kita bisa bareng membuat kondisi. Ya saya mengerti yang dialami Pak Mei itu mungkin karena saya juga di LSM ya, banyak ketemu orang juga yang seperti itu, dan saya bilang, we need to do something. Gitu. Karena kita tidak mungkin sekarang itu menanti nasib gitu. We need to do something. Kita harus lakukan sesuatu gitu. Dan sinergi menjadi satu kata kunci untuk menyelesaikan ini semua. Baik, Mbak Arum silakan mau nanya Pak, Mbak. Iya, Pak.
mau tanya, itu kan kalau trainer itu biasanya ada sertifikasi untuk NSP dan sebagainya, itu jadi salah satu syarat nggak sih, atau ada syarat tertentu nggak yang supaya bisa kita tuh bisa unggul dari perusahaan training yang lain gitu misalkan? Ini itu BNSP itu awalnya sendiri didirikan ingin ngikut-ngikutin gaya luar. Gaya luar itu kan sebenarnya kayak Mbak Arum di luar negeri itu. Mbak Arum nggak bisa loh ngecat sendiri. Gitu. Kalau ketahuan ditanyain punya sertifikasi profesi nggak? Salah satunya, tapi di sana dibajarin benar. Jadi mereka punya ahlinya. Di Indonesia ingin seperti itu tapi nggak punya kompetensi. Misalnya dia akhirnya nyari orang swasta tuh ngajarin, di sini nggak punya. Jadi itu seperti alat, maaf aja ya, alat pemerintah untuk nyari duit untuk sertifikasi. Saya ditakut-takuti lembaga kita, itu Indonesia punya BNSP loh. Enggak, kita ke Pemda, 3 Pemda itu, DKI pernah, Semarang, baru tuh Jawa Tengah ya. Satu lagi di Lombok kalau nggak salah. Dan kita ngisi, nggak ada yang ditanyain BNSP coba. Yang dia lebih suka ada CV sebenarnya, makanya tadi saya bilang CV itu penting. Jadi kita masuk tuh, kita punya CV, pernah ngisi di mana, itu bagi mereka lebih menarik sebenarnya. Karena itu jadi kredit point nggak sih Pak? Maksudnya kredit point untuk nilai jual kita gitu ke corporate-nya gitu. Iya, jadi kalau corporate ya, gini, BNSP ingin, sebenarnya itu dreamnya dia ingin agar lembaga pemerintah kalau ngundang trainer harus punya sertifikasi BNSP. Tapi sudah 6 tahun kayaknya dia belum berhasil memaksa lembaga pemerintah untuk itu sebenarnya, karena dia ingin dia lakukan gitu sebenarnya gitu. Nah, bagi corporate training ataupun lembaga yang dilihat adalah Mbak ini siapa atau lembaga yang kita bawa ini gitu sudah ngisi di mana aja. Jadi 2 tuh nanti yang dilihat. Tergantung kita nonjolin apa. Kalau kita nonjolin lembaga, maka lembaga yang dilihat. Kalau nonjolin pribadi, maka pribadi yang dilihat. Jadi selama ini, kalau kita, siapapun trainernya, mau punya pengalaman atau enggak, kalau kita punya lembaga komersial yang sudah pengalaman 12 tahun lah, yang kita tampilkan lembaganya. Jadi yang dilihat lembaganya. Nanti kita kalau punya koperasi, Mbak Arum punya CV, saya punya CV, masukin aja. Tahu bukan ngebohongin, maksudnya gitu. Nanti teman-teman di sini juga ada pengalaman di pro, taruh aja di situ. Taruh aja di situ. Yang isi ini Pak, yang sini. Jadi itu nggak bohongin ya. Lembaga kita koperasi as a company, secara kumpulan gitu, memang punya CV itu secara kumpulan gitu. Kita kan bisa gitu juga. Gitu. Karena memang gini, tantangan kita begitu maju, siapapun yang maju dia akan lihat, tergantung kita. Makanya ajukanlah nama, tergantung mana yang kuat. Kalau perusahaan yang kuat, ajukan perusahaan. Kalau personal, ajukan personalnya. Gitu. Nanti kalau Mbak Arum nih, kira-kira kompetensinya sudah lumayan, nggak apa-apa, singkirkan perusahaan, majuin diri kita. Tapi kalau diri kita baru punya 2 CV, penuh tantangan tuh. Masuk ke perusahaan, kecuali perusahaan kecil ya. Kecuali kalau perusahaan kayak kemarin POM ataupun itu perusahaan besar, dia ngelihatnya bukan, makanya diajukan nama perusahaan. Saya juga gitu sebenarnya. Kalau perusahaannya basisnya NLP, lebih banyak baju nama saya dibanding nama lembaga. Tapi kalau bidangnya adalah bidang yang sales misalnya, saya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, lembaga yang banyak. Jadi kita itu, nah kita kalau punya lembaga, kita pikirkan lembaga kita punya CV yang banyak. Nah kalau di sini banyak teman-teman kan saling berbagi, oh sini kan jadi kumpulnya segini banyak. Oh kita punya udah ada 10 atau 15 perusahaan gitu yang telah kita tangani. Kembali ke teman-teman di sini ya, tergantung kekuatannya ada di mana. Karena sebenarnya gini, training itu yang awal, jadi kan ngisi trainingnya nggak susah mungkin. Yang susah itu masuk dapat project, itu yang susah sebenarnya gitu. Jadi disitulah penuh bumbu-bumbu di situ. Bumbu itu adanya di sana gitu. Bumbu itu ada di sana gitu. Sertifikasi dilihat, tapi yang menurut saya berdasarkan pengalaman adalah ini apa? CV. Yang berikutnya nih pengalaman kami nih. Kita ini kan era-era ini nih, bukan milenial, era-era di atas gitu. Jadi nggak ngerti digital ya. Dan ini buat pengalaman buat teman-teman yang saya cerita.
tahun 2018 akhir. Kita presentasi perusahaan Cina, dan Cina bukan perusahaan Cina, ini Cina dari RRC maksudnya, ini Cina, dan bicara bahasa Inggris. Selesai semua dan sebenarnya kita harus dapat proyek. Cuma satu yang kita lakukan. Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke, can you give us your YouTube address? Give us a link. Dan kita deng dong. Kita tidak pernah punya YouTube, kita tidak pernah punya apapun gitu. Dari situ kemudian kita sadar 2019 buat YouTube dan sebagainya. Nah, YouTube artinya penting itu. Buat apa penting? Karena dia ingin lihat cara kita ngisi. In the real training gitu. Dia mau lihat cara kita ngisi. Dan itu baru tahu saya di 2018. Ketika kita katakan, oke, selesai kita, saya suka, tolong berikan saya alamat YouTube perusahaan Anda. Jendong, saya langsung bengong-bengong. Oke. Saya bilang, kita tidak punya apa-apa dan kita nggak bisa lakukan. Saya waktu itu mikir apa? Oh, ternyata dia ingin melihat cara kita ngajar di dalam kelas beneran gitu, bukan ini itu. Jadi dia perlu lihat. Jadi buat teman-teman nanti bisa saja membuat kelas sendiri, meng-create itu, ataupun kalau teman-teman punya training maka di-shoot 1-2 itu untuk di YouTube plus testimonial dan sebagainya. Karena itu waktu dia ingin lihat kita. Jadi itu kita waktu itu gagal di sesi akhir. Semua selesai, di sesi akhir kita tidak punya YouTube link. Jadi tidak punya jejak digital gitu. Dan sekarang 2019 awal baru mulai. Artinya sudah 2 tahun kita baru punya jejak digital. Sebelumnya kita nggak punya. Dan ini penting. Jadi memang ini era digital ya. Gitu. Kayak kemarin kita dengan POM aja kan semuanya online. Tinggal terakhir doang pertemuan training mau nggak offline. Jadi semua diskusi, link YouTube, semua dilihat secara online. Rapat pun online, presentasi pun online. Semuanya online. Baru pertemuan offline itu baru berikutnya kita harus tes swab dan sebagainya, tapi semuanya online. Dan sekarang memang merubah cara bisnis itu berubah, bisnis game itu berubah ya, online menjadi pemainnya gitu, itu pemainnya gitu. Nah, ini bagus ya, Pak. Ya, makasih Pak. Ya, mau tahu ya, memang prepare. Tadi kenapa saya tawarkan tentang koperasi dan karena kita mau punya badan hukum yang menaungi kita. Badan hukum itulah nanti yang fight. Badan hukum harus dilengkapi dengan pajak dan sebagainya. Jujur saya nggak tahu tentang pajak ya. Itu ada kawan kita yang ngurusin pajak gitu. Karena kayak liar banget bicara pajak gitu kemarin gitu. Sebelum kemarin tuh sebenarnya kejadian kita awal-awal untuk swasta kita bisa nego. Jadi kita sempat akun kita yang di bank itu kita tarik. Kenapa? Karena di situ harus deposit 5 juta. 5 juta nggak boleh dipakai, males gitu kan, keluarin. Jadi kalau ada perusahaan jadi mau bayar bisa nego. Begitu masuk dalam lembaga pemerintah nggak ada cerita. Dia tidak mau membayar lewat personal. Dia mau membayar lewat akun perusahaan. Mau tidak mau kemarin kami buat dan hampir aja susah itu. Akhirnya buka di muamalat bisa dan murah gitu. Dan itu butuh perjuangan karena harus ada namanya urusan NIB segala. Saya nggak begitu tahu surat saya serahkan ke teman. Silakan buat saya, fokus saya di silabus sama di materi urusan pajak gitu ya. Udah dia ngurusin pajak, kita ngurusin materi dan sebagainya gitu. Nah itu kembali di situ. Nanti yang repot itu biarin koperasi gitu maksud saya. Yang ngurusin hal seperti itu tuh biarin koperasi. Tugas kita sebagai trainer fokus ke bidangnya, yaitu membuat silabus, membuat materi, dan nanti membuat berita acara laporan. Ya jangan lupa di perusahaan ya, dan ini memang nggak semua sih sebenarnya ya. Saya pernah di Polda itu awalnya lama nih, saya bilang teman lama gitu keluar gitu. Ternyata luar biasa, hari ini ngisi training, besok pagi sudah ditransfer, 1 day only. Can you imagine saya juga hebat juga Polda ini. Saya nggak nyangka juga kalau dia cepat gitu. Karena biasanya seminggu 2 minggu ya gitu. Perusahaan India pernah sampai 2 bulan, kurang ajar. Jadi kalau kita perusahaan besar, tapi dibayar. Kalau perusahaan besar itu dibayar gitu. Cuma memang butuh waktu ya. Kadang
2 minggu dan seminggu. Ya itu kembali ke tentang perusahaan sekali. Oke, ada pertanyaan lain? Gitu. Ya ini betul. Jadi kita kalau mau nawarin prepare ya, prepare itu banyak hal ya gitu. Karena orang nanya kita. Yang paling penting gini, perusahaan itu kan ingin dia meng-hire orang yang menurut dia kompeten. Karena dia akan ditanyain juga. HRD itu pertanggungjawaban. Saya pernah berdiskusi dengan orang Bristol. Aku mas gitu, karena udah akrab sama saya gini. Kalau ketemu ini sebenarnya kalau saya nggak ada training itu sebenarnya gampang aja nggak ada trainer. Cuma saya harus bertanggung jawab pada nanti saat direksi nanya kenapa kita milih perusahaan A, kenapa milih si A. Nah saya harus bisa bertanggung jawaban datanya ini, datanya ini. Yang kedua, nah ini kejadian juga. Suatu saat kita, walaupun swasta ya aneh juga, tapi ini gaya pegawai karena punya perusahaan bawa pasarnya. Kita dapat proyek 3 kali. 1, 2, 3. Yang keempat harus nggak kita, nggak boleh lagi kita. Karena kalau kita lagi dianggap punya kong kali kong di balik 4, 5, ke 6 baru kita lagi. Jadi itu proyek itu diulang gitu. Karena kalau kita sering jadi langganan, nggak tahu juga. Makanya nanti kita trik tuh. Nanti kalau di koperasi kita trik. Ada proyek yang sifatnya Pak, daripada kita Bapak sekali 2 kali, lebih bagus Bapak kita buat proyek selama 6 bulan, Pak. Selama 6 bulan kami akan melakukan A, B, C, D, E gitu. Nah, nanti bayarnya per bulan dan sebagainya. Jadi itu kayak proyek per 6 bulan gitu. Itu bisa lakukan. Ya, itu nanti banyak trik lah dalam membuat proyek seperti itu. Dan penghasilan berapa? Lumayan Bapak Ibu, karena saya pernah punya kawan. Nah ini kasih tahu Mbak Alun, dia bagus bahasa Inggris. Cuma dia merancang bahasa Inggris, dia pegang sampai 9 atau 12 dari perusahaan. Jadi kerjaan dia ke perusahaan. Dan lumayan penghasilannya kurang lebih sebulan tuh total 22-an gitu. 22 jutaan gitu. Tapi ya itu kayak sekolah, kalau sekolah muter sekolah dia muter perusahaan dari pagi jalannya. Karena perusahaan tuh ada yang mau belajar dari jam 7. Jam 7, jam 9 mereka mulai kerja gitu. Jadi dia pagi jalan perusahaan muter, kerjaan dia perusahaan tiap hari. Saya ingin cerita potensinya besar. Tentu nanti kita bicara tentang bagaimana membangun bisnis, industri dan sebagainya. Karena di training itu kan bisa nggak orang pensiun dari training? Bisa, selama kita nih, kemarin ada orang nanya juga, masa saya harus di training terus masa? Bingung Pak. Bapak ngisi nih sampai 3-5 tahun, bahkan kalau perlu sampai 9 tahun. Punya klien kan, dari situ kita create co-trainer. Jadi at the end nanti kita hanya tinggal nagihin aja kerjaan dari trainer. Itu maksud saya gitu. Jadi bisa juga nggak harus seumur hidup menjadi trainer. Gitu. Itu nanti pensiunnya di situ. Tapi kangen juga sebenarnya kalau kayak kita nih kemarin ya, gitu. Lama nggak dapat project. Kangen juga ngisi karena RO kan kita, rindu order. Gitu. Jadi kita memang kalau ada trainer nyari trainer dan project, tapi ya kembali seperti jualan biasa lah Bapak Ibu, jualan jasa training kan gitu. Nah apa yang dilakukan ketika belum dapat project? Latihan Pak, latihan bicara, latihan kemampuan verbal gitu. Saya sendiri berasa kalau sudah lama ngerti verbal kita suka belibet. A, I, U, E, O itu latihan harus sering oleh seorang trainer. Anthony Robbins itu 1 jam gitu bicara itu. Saya lihat antara lain how latihan itu. Karena kita tuh ngomong belibet itu sebenarnya. Kalau selaku trainer itu modalnya itu ya, nggak ada lagi ya. Modalnya mulut ya gitu. Kalau mulut kita ngomongnya belibet orang nggak jelas gitu. Jadi A, I, U, E, O itu clear, vokal itu clear, al dan sebagainya itu clear. Berteriak segala clear gitu. Kemudian latihan gitu. Kalau kita mau latihan gayanya tergantung gaya. Kan ada gaya trainer itu ada gaya yang kaku, Brian Tracy itu kalau ada Bapak Ibu tahu Brian kan kaku, ngomongnya berstep tapi kaku tapi struktural. Ada ngomongnya lepas, motivator gaya Anthony Robbins dah. Jadi gaya geraknya segala. Kita mau pilih mana maksudnya, tapi kita harus latihan gitu. Latihan vokal gitu. Karena begini nanti berasa nih orang-orang yang nanti suka ngisi training, lihat kalau dia ngadain YouTube. Apa YouTube? Zoom. Ada orang ngomongnya datar dari awal. Itu jujur aja. Itu butuh 20 menit, 50 menit orang untuk tidur.
ngomongnya datar, slow. Wah, itu bahaya banget kalau di Zoom itu. Bahaya banget, percayalah itu. Karena itu sebenarnya sama sepertinya musik relaksasi itu sebenarnya gitu. Orang tidur itu. Jadi kalau ngomong itu nggak bisa datar, harus ada turun naik dan sebagainya. Apalagi terasa di Zoom. Terasa di Zoom. Di Zoom itu kan orang stay duduk. Kalau di training kan saya selalu bilang, maksimal kita bicara itu, monolog itu 1 jam. Mas. Di luar itu orang lewat. Itu udah luar biasa. Orang harus keluar, diangkat dari kursi, keluar dari kursi melakukan apapun gitu di dunia trainingnya. Kalau itu nanti bengong, orang duduk kecuali diskusinya menarik dan menghidupkan suasana. Gitu. Nanti kita lihat, nanti Bapak Ibu kalau sudah latihan training, cobalah ngisi Zoom. Dan kita kelihatan apakah di Zoom kita ini orang-orang itu butuh cuma 10 atau 15 menit kemudian tidur dan sebagainya. Itulah gitu. Kenapa? Karena sering sekali ngomongnya datar. Pada off kamera, Pak. Ya, off kamera jadinya ketiduran. Gitu. Makanya jujur aja ya, saya kalau banyak monolog, saya lebih suka Zoom recording. Ngapain gitu? Nanti tanya lebih guys, tanya di Telegram nanti Pak. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti saya infokan di grup kemana harus daftar dan sebagainya. Yuk bareng kita daftar, yuk bareng kita bangun nih industri corporate training, industri yang jarang disentuh Bapak Ibu. Gitu. Kawan-kawan lupa bahwa uang ada di corporate training Pak. Uang bukan ada di public training. Jadi yang sering adalah sekarang kita perlu ada ngadain public training buat apa? Eksistensi nama. Karena nama kita nanti bisa ada di web digital dan sebagainya. Kita perlu ada public training. Tapi bukan itu cari duitnya. Jadi public training itu sebenarnya sebagai alat promosi. Cari duitnya ada di company training. Duit ada di sana, bukan ada di public training. Public training apalagi hari ini ya sudah berdarah-darah ya. Orang jual 50.000, 57.000 dan sebagainya. Ya nggak apa-apa lah. Ini mungkin era bertahan lah. Gitu. Kami biasa lakukan harga segitu kalau kita lembaga swadaya masyarakat ya. Gitu. Karena nyari itu buat itu dan biasanya itu bentuknya hanya cuma seminar dan sebagainya. Bukan pelatihan ya. Nah, kembali kita bukan lembaga training, kita adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi di balik kerja kita ada misi. Kalau kita ngadain murah memang nggak bukan tujuan komersial. Nah, cuma memang kalau nanti kita, makanya saya sebenarnya jujur aja nggak begitu tertarik ngadain public training. Lembaga kami pun nggak ngadain sama sekali Zoom. Training segala nggak ngadain juga. Karena harganya sudah berdarah-darah. Walaupun kemarin teman-teman mikir kita perlu hadir buat eksistensi. Jadi Zoom dan lembaga itu tuh hadir hanya untuk eksistensi, bukan untuk cari duit. Cari duit mah ada di perusahaan. Coach mau izin, Coach. Ya, silakan. Sekalian saya juga ini sambil katakan ingin belajar bagaimana caranya membuat PowerPoint. Karena memang selama ini kan saya yang dulu-dulu lebih suka menggunakan flip chart. Jadi tanpa menggunakan PowerPoint. Nanti kalian di grup juga diajarin bagaimana caranya buat PowerPoint. Ya. Pak Mei, kalau Pak Mei biasa pakai flip chart, saya sekarang lagi seperti Pak Mei. Jadi karena pernah satu waktu, Pak, saya sangat bergantung pada PowerPoint karena urutan pertanyaan, urutan materi ada di sana. Dilalah, Pak, komputernya nggak ngeling dengan itu infocusnya. Kutak-atik. Saya pikir, aduh, ya mau nggak mau kita pakai flip chart gitu. Dan itu, jadi kalau teman-teman di sini nanti yang biasa pakai PowerPoint, biasakan kembali pakai flip chart. Walaupun nanti kita akan belajar PowerPoint juga Pak. Karena ada masa emergency thing. Ya, saya pernah melakukan itu Pak. Dan harus tetap maju gitu. Bayangin masuk nggak ada PowerPoint, pelatihan berhenti kan nggak mungkin gitu kan. Gitu. PowerPoint-nya nggak ngeling, nggak adanya di hotel, orang hotelnya bolak-balik utak-atik. Stop. Ngabisin waktu maksud saya gitu kan, karena waktu sudah jam 9 lebih sampai setengah 10 nggak ada. Stop. Keluar saya bilang, kita mulai training. Jadi itu harus dilakuin. Saya pernah kejadian itu Pak. Jadi itu menurut saya malah saya jadi lihat laptop urut-urutannya. Karena sering lupa, karena kan urut-urutan materi ada di PowerPoint dan waktu itu saya terlalu bergantung dengan PowerPoint. 1 harian itu baru
setelah break makan siang itu baru mulai jalan PowerPoint. Karena apa? Semua jalan di situ. Dan itu nah, tapi nanti kita akan bicara PowerPoint. Karena sebenarnya bukan hal yang susah selama Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint dasar sebenarnya. Karena PowerPoint itu di dalam dunia training sebenarnya hanya pengantar, Pak. Saya sendiri pernah memberikan pelatihan 2 hari, PowerPoint saya cuma 5 slide. Sisanya latihan. Jadi itu sebenarnya apa? Insya Allah nanti kita belajar. Oke, detail. Saya taruh pertanyaan. Kalau bisa palu gada lebih bagus, tapi saya lebih suka sebenarnya apa materi itu, inovasi segala materi itu bagusnya selaras gitu. Maksudnya kalau Bapak bisa bicara sales, harusnya Bapak bicara customer service. Kalau mau gitu selaras gitu. Itu namanya orang ngerti. Terlalu satu juga jelek, tapi selaras. Misalnya creative thinking berhubungan dengan problem solving, Pak. Itu harus bisa dua-duanya. Jadi creative thinking bisa, problem solving bisa, kemudian mungkin apa? Mind tools itu pola berpikir untuk performance itu bisa. Jadi kalau bisa selaras. Karena dengan selaras orang mengenal kita. Oh, si dia ini sebenarnya yang berhubungan dengan pikiran dia bisa. Oh, dia ini yang berhubungan dengan performance. Performance itu sebenarnya ada banyak tuh, KPI bagian performance sebenarnya. Kemudian personal empowering itu performance juga sebenarnya. Kalau Bapak bisa serangkaian bisa menarik sebenarnya. Saya adalah performance trainer. Jadi tahu tentang KPI, tahu tentang apa building performance pada diri, tahu tentang EQ ya juga itu sebenarnya selaras gitu. Jadi yang bagus itu selaras. Kalau terlalu satu memang tantangan. Tapi kalau kita bisa membuat topik, kalau saya Pak, orang nyebutnya sekarang ada kreativator namanya, motivator untuk kreativitas. Pak, orang macam-macam boleh gitu. Ada teman kita fokusnya ke performance. Jadi personal empowerment, terus mengukur performance, KPI dia bisa gitu sampai situ. Jadi yang bagus itu selaras gitu. Jadi orang bisa mengenal kita, membuat topik siapa kita itu menjadi lebih clear. Gitu. Jadi kita performance booster. Itu Pak Agung ya. Ini. Jadi begitu kita harus gitu. Jadi kalaupun nanti kita boleh pilih satu ceruk gitu. Dan terus berjalan. Makanya sebenarnya 2 hal yang harus dimiliki seorang trainer, investasi di buku dan investasi waktu di YouTube. Karena di YouTube ada banyak materi ya. Gitu. Tugas kita adalah materi YouTube, konversi menjadi silabus. Kemudian saat delivery kita harus paham tentang kembali nanti kita bicara tentang bagaimana memberikan pelatihan yang sifatnya tidak monoton. Tidak hanya monolog ya maksud saya gitu. Tapi harus dialog dan harus ada workshop-nya. Workshop itu artinya something we do, sesuatu yang kita kerjakan. Itu yang membedakan dengan seminar ya. Seminar dia mereka knowledge, workshop dia dari knowledge sampai psikomotorik sampai aktivitas itu harus kita dapetin. Ini membedakan workshop dengan seminar. Kalau seminar dari awal sampai akhir ujungnya ngomong terus kemudian diskusi itu seminar. Nah, perusahaan nggak suka seminar, Pak. Perusahaan nggak suka seminar. Seminar baca buku selesai. Perusahaan sukanya workshop. Kenapa? Karena di workshop ada something we do. Sesuatu yang kita kerjakan, connecting dengan apa yang dia kerjakan sehari-hari di perusahaan. Itu namanya workshop. Clear ya, workshop ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau kompetensi nanti pilih satu ceruk gitu. Dan jangan iri-irian maksud ketika milih satu ceruk, ceruk itu bagus enggak. Memang semua ceruk itu sebenarnya punya pasar sendiri. Semua ceruk punya pasar sendiri. Ada orang yang fokus di kreatif, ada orang fokus itu dan itu bagus menjadi branding kita malah. Dan kita menjadi mudah sebenarnya. Oh, bagian kreatif kontak aja sih ini. Bagian ini, karena tiap orang kan punya kesukaan masing-masing bidang. Baik,
segitu saja ya. Nanti di detail pendaftaran akan kami share di grup gitu. Kemana harus daftar, kemudian impact dan sebagainya kemana gitu. Pada prinsipnya hari ini saya ingin jelaskan potensi pasar corporate trainer. Oke, kemarin ada nanya tentang rate. Berapa rate seorang corporate trainer? Ini antara 1 sampai 15 juta. 1 itu junior, 1 sampai 5 itu biasanya trainer baru. Kalau di hire oleh IO ya, kalau di hire oleh IO trainer baru itu antara 1 sampai 5. Di atas itu pengalaman antara 7,5 bahkan sampai 15 juta lebih. Pak Tanri Abeng, nah ini tahu Tanri Abeng. Pak Tanri Abeng itu kalau bicara hitungannya jam, per jam 80 juta. Luar biasa Pak Tanri Abeng. Jadi dia biasa ngisi di apa? Di perusahaan-perusahaan gitu. Direksi biasanya. Direksi kemudian dan dia dibayar 80 juta per jam. Bedanya sudah per jam. Kalau Bapak Ibu nanti sudah selevel itu luar biasa ya. Sudah sampai per jam. Jadi indahnya Pak, training itu dan sekarang menjadi inceran korupsi beberapa lembaga. Kenapa? Karena training itu harganya gelap. Jadi kalau Bapak jualan, Bapak pesan ATK, itu orang udah tahu pembanding harganya. Kalau di training tidak ada pembanding. Orang mungkin saya dibayar 1 juta, orang mungkin saya dibayar 15 juta, orang mungkin saya dibayar 20 juta. Jadi nggak ada pembanding tiap itu. Jadi sering sekali kalau orang mau korupsi biasanya pakai lembaga training. Nanti Bapak Ibu dalam perjalanannya banyak lagi tawaran-tawaran menarik tuh Pak. Gitu. Kami pernah ditawarkan oleh sebuah lembaga pemerintah dalam hati saya KPK tuh. Dulu banget ya. Gitu. Silahkan Pak ngadain training tapi nggak usah adain trainingnya. Jadi nanti kita terima duit aja. Ada tuh kejadian begitu. Nanti kita juga saya pernah tawarin dulu tapi saya nggak mau ya. Biasanya dari kelurahan, dari apa tuh dulu gitu. Jadi ada dewan kelurahan suka ngadain pelatihan buat ini karena dewan kelurahan dekal sempat ada kata di dekal nggak gitu. Ada budgetnya loh di situ dan cukup besar. Cuma kadang-kadang kita harus berbagi dengan mereka gitu. Dan kadang-kadang trainingnya nggak penting-penting banget. Yang penting uangnya keluar. Gitu. Nah itu juga sering itu. Nah, tapi kita jangan ambil lah ya kalau jadi gitu ya. Karena kalau ketahuan gitu. Ya itu inilah Bapak Ibu. Kalau nanti kan Bapak Ibu kalau saya nggak mau Pak. Ya karena nanti gini Bapak Ibu. Apalagi sekarang ya. Saya kemarin udah sering tuh saya gitu. Ada lagi bahkan trainingnya nggak perlu ada kita dapat duit Pak. Kita ngakui bahwa kita telah mengadakan training. itu luar biasa tuh Pak. Jadi trainingnya sudah ada tapi kita harus kaki itu kita harus tanda tangan, kita harus buat berita acara dan sebagainya, kita dapat duit. Tantangannya begini Bapak Ibu, kalau kita terima itu pertama jelas itu kita bantuin mereka ya, kembali kita kan muslim basisnya. Yang kedua itu nanti kasusnya hadir ketika kita udah lupa. Tunggu 10 tahun dari sekarang Pak, kasus itu baru hadir gitu. Dan itu dikutak-atik dan kita blank sama sekali. Dan itu nggak enak Pak jatuhnya Pak. Gitu. Makanya saya berkali-kali dapat kasus seperti itu dan kita nggak mau. Kita nggak mau dan lebih bagus nggak usah itu. Karena nanti kita dikejar-kejar. Dan dikejarnya bukan setahun 2 tahun Pak. Dikejarnya nanti 6 tahun, 8 tahun kemudian yang kita nggak tahu kapan kejadian itu terjadi, kita nggak tahu gitu. Jadi lebih bagus nggak usah Pak. Gitu. Dan kalau di perusahaan kami Pak, karena kami termasuk yang muslim riba, gitu. Walaupun beberapa sempat kita ngisi dan itu kita bahkan menolak tuh, kalau ada bank cuma ada satu klien, ada 2 klien kita yang memang dari dulu sebelum kita sadar banget dengan riba lama, yaitu Otto dan yang kadang-kadang kita nggak bisa nolak gitu. Maka kita diskusi itu karena itu klien lama kita gitu. Yang kita nggak bisa nolak. Tapi di kami untuk dan ini langganan debat di lembaga komersial kita ya gitu. Kalau begitu ada dapat lembaga ribawi mau ditangani apa enggak, ya kembali ada berbagai di tempat kita kan ada berbagai macam perdebatan. Satu mengatakan bahwa kita kan nggak langsung kecuali ngadain keuangannya, ada yang tapi kita masuk
ngajarin sales. Artinya kita ngajarin orang jualan riba dengan bagus gitu. Itu menjadi perdebatan apa hari cuma terakhir kita udah confirm tidak. Makanya kita lebih banyak sekarang main ke pabrik, Pak. Main ke pabrik karena di pabrik lebih aman ya. Kalau di jasa kita akan ketemu itu, Pak. Kita akan ketemu nanti kita perlu duduk juga nanti dengan teman-teman. Gimana sikap kita terhadap lembaga ribawi? Karena kita harus, karena saya menemui ada berbagai macam perdebatan itu. Ada yang satu bilang kita bantuin lembaga ribawi, ada yang bilang enggak juga gitu. Karena lembaga ini kan punya other income. Nah, saya belum tahu. Kita kayaknya harus butuh nanti diskusi, kemudian kita butuh mencari orang yang kompeten dan menjadi pegangan kita nanti operasi. Kita either kita handle or enggak gitu. Kita harus buat keputusan. Itu nanti kita diskusi belakangan. Oke, kita tutup ya hari ini. Mudah-mudahan informasinya berguna dan nanti kita lanjutkan dengan pendaftaran. Kita mulai Senin kita buka pendaftaran. Silakan masuk gabung dan memberikan ya itu komitmen untuk belajar. Baik, kita tutup. Semoga bermanfaat kajian kita dan kita kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Bapak Ibu semua. Iya, assalamualaikum. Salam.